Ya, kita tidak bisa melarang seseorang memposting kegiatan-kegiatan kesehariannya atau apa yang dia lakukan setiap hari. Dan mungkin kalau mungkin bisa disebut pamer, kita juga tidak bisa melarang orang untuk pamer dengan apa yang dia punya. Nah, ketika seseorang mungkin memposting dia beli mobil baru, dia beli rumah baru, kemudian makan di tempat yang eksekutif atau eksklusif gitu ya. Tidak bisa kita larang. Jadi masing-masing mereka punya hak untuk memposting sesuatu yang menurut mereka itu mungkin bisa menjadi penghibur diri bagi mereka ya. Ya, halo, ketemu lagi dengan saya Lomser di channel ini dalam seri pesan dari meja makan. Pagi ini saya membeli satu bungkus kue lapis ya. Tadi saya sudah makan satu, ini ada satu biji lagi sisa. Harganya 5.000, berarti satunya 2.500. Juga ada kopi ya. Nah, selain tampilannya memang cantik ya, rasanya juga enak ya. Nah, kali ini saya sedang tugas menjaga kantor ya, pemasaran. Dan meja ini tentu saja akan menjadi tempat meja makan saya juga, baik pagi ini maupun nanti makan siang. Saya juga bawa bontot ya, bawa makanan dari rumah untuk makan siang saya, sehingga meja ini juga akan merangkap juga menjadi meja makan saya. Nah, dari meja makan ini saya ingin menyampaikan pesan kepada Anda tentang bermedia sosial. Kita tahu bahwa media sosial sekarang ini sudah menjadi milik publik ya. Kita lihat mulai dari anak-anak sampai tua, bahkan mungkin sudah kakek nenek pun sekarang ini kita melihat menggunakan media sosial ya, khususnya mungkin Facebook ya, dan juga yang lain, untuk menjadi sarana dia mengekspresikan dirinya ya dalam kesehariannya. Selagi Anda punya handphone atau perangkatnya, kemudian juga punya paket, maka saudara sudah bisa menggunakan media sosial. Nah, kalau kita lihat, seringkali kita mungkin akan berhadapan dengan posting-posting yang mungkin tidak selalu menarik bagi kita. Ya, apa yang diposting oleh teman kita atau kenalan kita atau orang lain yang secara tidak langsung sudah menjadi teman kita dalam tanda kutip ya, karena kita sudah terkoneksi dengan media sosial, maka seringkali apa yang mungkin kita lihat tidak selalu menyenangkan, tidak selalu membuat kita bergairah, atau mungkin kadang-kadang mempengaruhi kita di dalam meresponnya atau menyikapi apa yang sedang terjadi dengan postingan-postingan orang. Nah, realita yang terjadi, tidak semua yang diposting oleh teman-teman kita di berandanya mungkin selalu kita suka atau kita interest dengan apa yang mereka posting. Nah, tidak jarang mungkin terjadi sebaliknya ya. Seorang teman pernah mengatakan kepada saya ya, atau mengkomplain tentang seseorang yang selalu memposting makan setiap hari. Ya, pagi dia posting makan di sini, siang posting makan di sana, ya, kemudian sore nanti makan di mana lagi, dia posting lagi. Jadi hampir setiap hari dia selalu posting tentang makanan-makanan yang enak. Dia makan di restoran ini, dia makan di restoran itu, gitu ya. Lalu ada semacam rasa kecewa yang ada dalam diri teman saya ini ketika dia menceritakannya kepada saya. Lalu saya mengatakan bahwa ya itu hak dia gitu ya. Artinya kita sebagai seorang yang bermedia sosial ini tidak bisa dan tidak punya hak untuk mengkomplain ya apa yang orang posting ya di beranda mereka. Masing-masing orang mempertanggungjawabkan apa yang mereka posting, entah itu baik atau tidak. Tapi kita sendiri tidak bisa membatasi atau tidak bisa melarang orang untuk memposting makanan-makanan atau kegiatan-kegiatan dia yang mungkin bagi kita sesuatu yang tidak baik atau kurang baik ya, sehingga kita
menjadi kecewa dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di media sosial. Dan mungkin kalau mungkin bisa disebut pamer, kita juga tidak bisa melarang orang untuk pamer dengan apa yang dia punya. Nah, ketika seseorang mungkin memposting dia beli mobil baru, dia beli rumah baru, kemudian makan di tempat yang eksekutif atau eksklusif gitu ya, tidak bisa kita larang. Jadi masing-masing mereka punya hak untuk memposting sesuatu yang menurut mereka itu mungkin bisa menjadi penghibur diri bagi mereka ya. Nah, persoalannya bagi kita adalah kalau kita menjadi kecewa dengan orang-orang seperti itu, maka kita sendiri yang rugi gitu ya. Kita sendiri yang rugi. Dia happy dengan keadaannya, dia happy memposting hal-hal yang luar biasa yang dia miliki, yang dia capai dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri kecewa melihat mereka, maka kita sendiri yang rugi. Nah, karena itu kita harus menyikapinya dengan positif, karena bagaimanapun kita perlu menjaga diri kita dari pengaruh-pengaruh yang seperti itu. Ya, kalau misalnya postingan orang lain membuat kamu menjadi darah tinggi, maka yang perlu kamu lakukan adalah matikan HP-mu ya, atau matikan paketmu, tidak menggunakan media sosial, maka hiduplah tanpa media sosial. Karena tidak mungkin kita menghalang-halangi mereka, atau tidak mungkin kita menghalang-halangi orang untuk memposting banyak hal ya, yang luar biasa, yang wah. Nah, kalau mungkin bisa justru lakukan secara positif, artinya kita bisa menjadikannya sebagai sesuatu motivasi bagi kita untuk kita bisa juga mencapai mungkin capaian-capaian yang orang capai, yang mereka pamerkan. Meskipun tentu kita sebagai seorang yang yang punya sikap ya, saudara bisa mencapai hal-hal tertentu tanpa saudara harus pamer, tanpa saudara harus beritakan kemana-mana. Tapi kalau misalnya ada banyak orang, teman-teman kita mungkin yang memposting hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang wah, capaian yang amazing misalnya, ya kita tidak perlu kecewa dengan hal itu. Cukup kita mensyukuri keadaan kita, mensyukuri apa yang kita capai hari ini, dan bisa kita menjadikan hal itu sebagai sebuah motivasi untuk mencapai hal-hal yang luar biasa seperti yang orang capai dalam kehidupannya. Itu stay tune with a good heart ya, tetap dalam hati yang benar, hati yang baik ya, supaya kita bisa mensyukuri segala apa yang kita punya, dan sisi yang lain kita bisa juga tetap bless orang lain, memberkati orang lain ya, mendoakan orang lain dengan capaian-capaian yang mereka punya, kiranya juga mereka bisa blessing to others ya. Nah, demikian pesan saya pagi ini. God bless you. Sampai jumpa. Salam. Saya makan dulu. Satu lagi.